warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kaisha Alika Intan Mawadah dengan NPM 2551096 dari kelas 2 IPA. Di sini, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penawaran investasi syariah dengan skema kemitraan dengan menggunakan akad mudharabah. Di sini, usaha yang saya pilih dan saya akan ajukan kepada Miss Rina ialah usaha kuliner dan food dan F&B atau food and beverage dengan nama usaha yaitu Dapur Berkah Nusantara. Nah, proposal ini saya buat untuk diajukan kepada yang terhormat Miss Rina selaku investor atau Syahibul Ma'al. Dengan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah dijadikan muamalah sebagai jalan rezeki yang halal dan berkah. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik dalam kejujuran dan amanah dalam berniaga. Proposal investasi syariah dengan skema akad mudharabah ini disusun secara khusus untuk disampaikan kepada Miss Rina selaku calon investor atau Syahibul Ma'al. Proposal ini menghadirkan rencana usaha kuliner dan food and beverage atau yang kita kenal sebagai F&B dengan nama Dapur Berkah Nusantara yang secara ketat bebas dari unsur riba, masyir dan garar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan ketentuan hukum positif Indonesia. Seluruh komponen proposal ini mulai dari struktur permodalan, peruntukan dana, proyeksi bagi hasil, gaji karyawan hingga klausal perlindungan investor disusun dengan detail, transparansi penuh agar Miss Rina selaku investor dapat mengambil keputusan investasi dengan keyakinan dan juga ketenangan hati. Kami meyakini bahwa kemitraan yang dibangun atas dasar amanah, transparansi dan keberkahan akan menghasilkan manfaat berlipat ganda baik di dunia maupun di akhirat. Nah, sekarang kita masuk ke keunggulan kompetitif usaha atau keunggulan dari usaha ini. Yang pertama itu keunggulannya ialah produk 100% halal bersertifikat halal MUI dengan daya tarik utama yaitu segmen muslim yang terus tumbuh. Lalu itu multi-channel revenue atau pendapatan dari 3 saluran. Yang pertama itu ada restoran, catering dan juga cloud kitchen. Lalu cita rasa Nusantara yang ditawarkan, menu unggulan masakan lokal berkualitas yang memiliki loyalitas pelanggan yang tinggi. Lalu itu juga ada manajemen profesional. Pengelola berpengalaman di bidang F&B dengan jaringan supplier dan pelanggan yang telah terbangun. Lalu itu juga ada keunggulan transparansi keuangan, laporan keuangan real time dan audit independen tahunan untuk ketenangan investor. Setelah itu kita masuk ke analisis dan pemilihan akad mudharabah. Definisi dan landasan akad mudharabah. Jadi akad mudharabah itu adalah akad kerjasama antara dua pihak. Yang pihak pertama yaitu Syahibul Ma'al atau investor menyediakan seluruh modal 100%, sedangkan pihak kedua, mudrib atau pengelola, itu mengelola usaha dengan memanfaatkan keahlian, waktu, dan tenaganya. Keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Kerugian murni usaha ditanggung pemilik modal. Lalu nanti akan saya tampilkan kembali mengapa akad mudharabah ini dipilih. Nanti akan saya tampilkan. Lalu di sini ada keadilan distribusi risiko, yaitu risiko finansial kerugian modal ditanggung investor kecuali terjadi kelalaian berat atau ta'adi, kecurangan atau gishi atau pelanggaran akad oleh pengelola menu. Itu sudah diatur oleh kompilasi hukum ekonomi syariah pada pasal 188. Lalu juga ada risiko non finansial pengelola waktu, tenaga, pikiran, dan reputasi profesional yang dipertaruhkan. Tidak ada pihak yang menanggung beban tidak profesional. Inilah keadilan muamalah dalam Islam. Lalu ada peruntukan dana investasi yang akan diajukan kepada Miss Rina. Berikut ini akan saya tampilkan rincian lengkap penggunaan dana investasi sebesar 10 miliar tersebut yang dapat dipercayakan oleh Miss Rina kepada pengelola. Setiap rupiah dicatat, dilaporkan, dan dapat diverifikasi. Nanti akan saya tampilkan semuanya untuk mempersingkat waktu. Karena kita langsung aja masuk ke proyeksi keuangan dan bagi hasil asumsi dasar proyeksi. Yang penting prinsip syariah, seluruh proyeksi berikut adalah estimasi bisnis yang wajar berdasarkan kondisi pasar ya, bukan jaminan nominal tetap, melainkan nisbah bagi hasil 50-50 berlaku dari laba real. Apabila laba memiliki proyeksi bagi hasil investor bertambah, apabila di bawah proyeksi bagi hasil menyesuaikan. Inilah esensi keadilan mudharabah yang membedakan dari riba. Nanti untuk parameter asumsi dan nilainya akan saya tampilkan juga. Rincian biaya operasional bulanan, itu udah include bahan baku, gaji karyawan, sewa tempat, dan lain sebagainya. Untuk proyeksi laba bersih dan bagi hasil Miss Rina per semester atau per periode itu juga ada. Terus itu ringkasan penerimaan Miss Rina selama 2 tahun, itu juga ada kayak komponen penerimaan investor dan jumlahnya. Modal pokok dikembalikan di akhir akad. Itu sebanyak 10 miliar. Total bagi hasil 24 bulan, nisbah 50% itu 5 miliar. Pokoknya intinya total penerimaan Miss Rina ialah 15 miliar. Terus itu ada return on investment, itu 2 tahun. Pokoknya 50% setara 25% per tahun. Nah, ada juga manajemen risiko dan ketentuan kerugian. Transparansi mengenai risiko adalah bentuk kejujuran tertinggi dalam muamalah. Kami menyampaikan hal ini kepada Miss Rina dengan penuh keterbukaan agar kemitraan berlandasan dengan keyakinan yang kokoh, bukan janji-janji semu. Jadi sudah diklasifikasikan kerugian dalam akad mudharabah, mulai dari jenis kerugian, siapa yang menanggung, dan dasar hukumnya juga telah kami lampirkan. Lalu itu ada strategi mitigasi risiko yang kami terapkan, yaitu deverifikasi pendapatan, yaitu yang sudah dijelaskan tadi, 3 saluran revenue, dine-in, catering, dan cloud kitchen. Lalu itu dana darurat 1,2 miliar, itu merupakan cadangan khusus untuk kondisi darurat operasional agar bisnis tetap berjalan. Standar food safety ketat, yaitu menjaga kualitas produk agar tidak ada kerugian dari pengembalian pesanan atau tuntutan pelanggan. Lalu juga ada kontrak supplier tetap menjamin ketersediaan bahan baku dengan harga yang stabil dan terproteksi dari lonjakan inflasi itu sendiri. Lalu ada asuransi peralatan utama diasuransikan untuk memitigasi risiko kerusakan mendadak. Lalu ada audit keuangan independen tahunan memastikan tidak adanya kebocoran keuangan dan membangun kepercayaan investor itu sendiri.
Kami juga membuat komitmen kepada investor, yaitu Miss Rina, yaitu komitmennya ialah transparansi penuh, audit independen, rapat kemitraan per semester, lalu ada akses verifikasi kapan saja, dan pengembalian modal penuh. Kami akan menampilkan juga landasan dan regulasi dan hukumnya agar investor seperti Miss Rina sebagai investor yakin dengan usaha yang kami ajukan dalam proposal ini. Regulasi dalam hukum positifnya juga kami siapkan. Ada ketentuan akad dan klausul perlindungan Miss Rina, kayak hak-hak Miss Rina sebagai investor itu sudah kami susun. Lalu ada klausul perlindungan khusus untuk investor, itu ada klausul amanah, klausul pelaporan, klausul penggunaan dana, klausul pengembalian modal, dan klausul sengketa. Lalu ada mekanisme distribusi bagi hasil. Itu bagi hasil didistribusikan setiap akhir semester bulan ke-6, 12, 18, dan 24. Pembayaran dilakukan melalui transfer bank ke rekening Miss Rina selambatnya 7 hari kerja setelah tutup buku per semester. Nominal bagi hasil didasarkan pada laporan laba rugi yang telah diverifikasi, bukan dari estimasi. Apabila realisasi laba melebihi proyeksi, selisih lebih sesuai dengan nisbah 50-50, Miss Rina mendapatkan lebih. Lalu itu kita masuk ke kesimpulan. Jadi usaha kuliner Dapur Berkah Nusantara adalah usaha yang real dan juga produktif, terukur, dan berpotensi tinggi dalam segmen pasar kuliner halal yang terus berkembang. Akad mudharabah yang kami pilih terbukti secara syariah, bebas dari riba, maisir, garar, berdasarkan Al-Quran, hadis, dan lain sebagainya. Miss Rina sebagai investor mendapatkan proyeksi penerimaan total 15 miliar modal plus bagi hasil dalam 24 bulan. Itu ROI-nya 50% atau setara dengan 25% per tahun. Gaji karyawan terbayarkan secara islami dan transparan sebelum perhitungan laba memastikan tidak adanya garar dan kalkulasi bagi hasil. Lalu juga seluruh dana dikelola secara akuntabel dengan laporan bulanan, audit tahunan, dan klausul perlindungan hukum yang kuat bagi investor. Jadi di sini kami membuat undangan kemitraan kepada Miss Rina yang terhormat. Kami mengundang Miss Rina untuk bergabung sebagai Syaibul Ma'al dalam kemitraan bisnis kuliner yang halal, produktif, berkah. Investasi Miss Rina bukan sekedar menanam modal, ini juga adalah partisipasi nyata dalam menggerakkan ekonomi umat, menciptakan lapangan kerja, dan menyajikan produk halal berkualitas masyarakat. Kami siap menjawab setiap pertanyaan, melengkapi dokumen pendukung, serta merundingkan ketentuan akad lebih lanjut sesuai kebutuhan Miss Rina. Penandatanganan akan dapat dilakukan di hadapan notaris dan saksi yang disepakati bersama. Terima kasih.